Perintah Kaisar Naga bab 61. Di dalam kantor, keadaan sunyi, senyap. Kak Yeni dan pemilik bar sedang menatap sosok Dev yang tenang di dalam hati. Mereka timbul firasat yang tidak baik. Bos, menurutmu apakah orang itu barusan sedang berhubungan dengan Tuan Yansen? Kak Yeni bertanya kepada pemilik bar dengan suara pelan. Pemilik bar tidak menyahutnya karena dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Barusan suara yang terdengar di telepon memang sangat mirip dengan suara Tuan Yansen. Tetapi orang ini masih muda dan tidak berpengalaman. Penampilannya juga biasa-biasa saja, tidak mirip tuan muda dari keluarga kaya bagaimana bisa mengenal Yansen. Lagi pula logatnya waktu bicara dengan Tuan Yansen begitu sombong. Kak Yeni merasa bos tidak menyahutnya, menenangkan diri dengan berkata, Tuan Yansen tidak mungkin mengenal orang semacam ini. Dia pasti sedang berpura-pura. Barusan orang yang di dalam telepon pasti bukan Tuan Yansen. Di seluruh kota Surau, siapa yang berani berbicara seperti ini kepada Tuan Yansen? Pemilik bar mendengarnya, kemudian menganggukkan kepalanya setuju dengan pandangan Kak Yeni. Anak muda, kamu tidak usah berpura-pura di sini. Berdasarkan kelakuanmu ini, mana mungkin Tuan Yansen mengenalmu? Kamu berani menyamar atas nama Tuan Yansen ini, bisa dihukum mati. Pemilik bar itu berteriak kepada Dev. Dev melihat sekilas ke arah bos pemilik bar, kemudian dia tertawa dengan dingin dan tidak menggubrisnya. Bos, kamu coba menelepon Tuan Yansen. Katakan anak muda ini berbuat masalah di sini. Biar Tuan Yansen yang membereskan dia. Dengan begitu, kita juga bisa tahu apakah yang barusan menelepon adalah Tuan Yansen. Kak Yeni berkata sambil memberi ide kepada bos pemilik bar. Bos itu menganggukkan kepala, mengeluarkan ponsel, hendak menelepon Tuan Yansen. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Kebetulan yang menelepon Tuan Yansen, bos pemilik bar segera menerima telepon. Tuan Yansen, si botak Edi, kamu keparat. Bagaimana kamu bisa menyinggung Tuan Dev? Tunggu kau, saya akan ke sana sekarang. Apa bar Megantaramu tidak mau buka lagi? Coba saja kalau kamu berani melarikan diri. Coba lihat apakah saya dapat menemukanmu. Bos pemilik bar barusan menerima telepon dan memanggil Tuan Yansen. Sudah terdengar suara marah-marah membuat bos itu terkejut seperti orang bodoh. Sekarang, bagaimanapun dia menolak untuk percaya. Kenyataan sudah terpapar di depan mata. Barusan yang berhubungan telepon dengan Dev adalah Tuan Yansen. Bahkan Tuan Yansen sangat hormat kepada Dev dengan memanggilnya Tuan Dev. Prak! Ponsel di tangan bos itu jatuh ke lantai, seketika hancur lebur. Dia terpaku seperti orang bodoh sambil melihat ke arah Dev. Kemudian terdengar suara gedebuk berlutut. Kak Yeni juga kelihatan sangat terkejut. Dia pun ikut-ikutan berlutut. Tuan Dev, saya salah, saya bersalah. Mohon Tuan Dev mengampuni saya. Bos pemilik bar terus-menerus menyembah. Dev tidak menggubris, bahkan tidak memandang sama sekali. Dev saat ini sedang mengalirkan tenaga dalam ke tubuh Yvonne agar cepat tersadar kembali. Tidak tahu obat bius apa yang diberikan bos ini kepada Yvonne. Khasiat obatnya sangat kuat sekali. Walaupun Dev sudah menggunakan tenaga dalamnya, masih butuh beberapa waktu baru bisa membuat Yvonne membuka matanya. Kak Dev. Yvonne memandang Dev dengan agak malu. Dia menyebut namanya. Karena dirinya bekerja di bar sebagai wanita pendamping bukanlah suatu pekerjaan yang cemerlang. Yvonne, kamu sudah agak baikan. Ayo pergi. Sambil berkata, Dev memapahnya dari sofa. Iya, Yvonne menganggukkan kepalanya. Tetapi ketika dia melihat pemilik bar dan Kak Yeni yang sedang berlutut, seketika dia termangung. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini bisa berlutut di lantai. Apakah karena Dev? Yvonne tidak mengerti sambil memandang Dev. Bagaimanapun pandangannya ke Dev hanyalah orang awam, bahkan merupakan orang awam yang pernah masuk penjara. Ayo pergi. Dev tidak menjelaskan apa-apa, tetapi menarik Yvonne dan berjalan keluar. Perintah Kaisar Naga bab 62. Ruangan besar di dalam bar pada saat ini, Yansen telah datang bersama
orangnya dan mengusir semua tamu, sedangkan para pegawai di dalam bar semuanya dikepung dan dikumpulkan di sudut ruangan berjongkok di lantai. Yvonne melihat banyak orang yang memegang senjata, seketika terkejut sampai mukanya pucat. Sebelah tangannya memegang erat lengan Dave, sedikit gemetar. Tidak perlu takut, Dave menenangkan Yvonne dengan suara pelan. Melihat Dave keluar, Jansen ingin menghampiri untuk berbicara, tetapi terhenti oleh pandangan mata Dave. Dave tidak ingin Yvonne mengetahui dirinya mengenal Jansen. Karena dalam pandangan orang awam, Jansen bukanlah orang baik. Jika sampai orang tuanya mengetahui dia bergaul dengan Jansen, pasti mereka akan kesal setengah mati. Jansen seketika mengerti maksud dari pandangan mata Dave. Setelah memberi tanda, orang-orang yang menjaga di pintu keluar segera memberi jalan. Di bawah pandangan mata puluhan orang, Dave membawa Yvonne keluar dari sana. Kedua orang ini baru berjalan sampai depan pintu keluar. Sudah terdengar suara jeritan, kemudian suara barang yang dibanting. Setelah menyetop sebuah mobil, Dave membawa Yvonne pulang ke rumah. Dalam perjalanannya pulang, Yvonne menatap Dave sambil seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi setiap kali selalu gagal membuka mulut. "Mengapa kamu kembali bekerja di tempat seperti ini?" Dave malah duluan yang bertanya. Yvonne menundukkan kepalanya, menggosok-gosok kedua tangannya dan menggigit bibirnya dengan gelisah. Setelah lewat beberapa saat, dia berkata, "Kak Dave, janganlah memberitahu ibu saya. Jika dia sampai tahu, pasti akan kesal setengah mati." Dave mengangguk kepalanya. Setelah menata perasaan, dia lanjut berkata, "Saya sekarang berhutang 1 miliar kepada Lintah Darat. Jika tidak bekerja di tempat seperti ini, uang sebanyak itu pasti tidak akan lunas. Jika tidak bisa melunasi, mereka akan meminta kepada ibu saya." Sambil berkata, air mata Yvonne jatuh bercucuran. "Mengapa kamu berhutang begitu banyak uang?" Dave sedikit mengkerutkan alis matanya. Keadaan ekonomi keluarga Yvonne memang tidak begitu baik, sehingga sejak kecil dia sudah terbiasa hidup hemat. Juga tidak sembarangan menghabiskan uang. Mengapa tiba-tiba berhutang begitu banyak? Mendengar pertanyaan Dave, Yvonne menangis makin hebat. Sambil menangis, dia berkata, "Waktu kuliah, saya mengenal seseorang teman pria. Dia lebih tua 2 tahun, merupakan kakak kelas saya. Kemudian setelah dia tamat, karena ingin meniti karir jadi butuh uang, sehingga menggunakan identitas saya untuk meminjam pada Lintah Darat. Siapa sangka, setelah mendapatkan uang, saya tidak dapat menghubunginya lagi." Setelah mendengar cerita Yvonne, Dave seketika mengerti. Dia sudah dibohongi oleh lelaki yang mengaku sebagai teman prianya. Pada saat ini, supir mobil sewa menghela nafas. "Aih, Nona, kamu sungguh polos, terlalu mudah percaya sama orang. 1 miliar bukanlah uang yang sedikit. 2 hari yang lalu, saya juga mendengar ada orang gadis muda karena berhutang pada Lintah Darat, akhirnya bunuh diri dengan lompat ke sungai. Yvonne, jangan menangis lagi. Hutang 1 miliar, saya akan bantu kamu melunasinya." Dave menepuk ringan bahu Yvonne. Yvonne menadahkan kepalanya, menatap Dave dengan pandangan berterima kasih. "Kak Dave, saya tahu kamu baru keluar dari penjara, bahkan tidak punya pekerjaan. Dari mana datangnya begitu banyak uang? Sudah cukup, asal kamu jangan memberitahu ibuku. Saya akan berusaha sendiri mencari jalan. Tenanglah, saya tidak akan melakukan hal sebodoh. Jika saya mati, ibu saya pasti tidak bisa hidup lagi." Dave tertawa sedikit, tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi masalahnya, hutang Lintah Darat 1 miliar ini, dia pasti akan membantu mengatasinya. Sekarang dia masih memiliki kartu yang diberikan Juan Tanaka. Di dalamnya ada 10 miliar. Butuh lebih banyak lagi, dia bisa memintanya dari Jansen. Karena sekarang seluruh Yayasan Nusantara adalah miliknya. Setelah dikompleks, supir mobil sewa tidak menerima pembayaran mereka. Tetapi sambil tertawa, dia berkata kepada Yvonne, "Nona, optimis sedikit. Seberapa besar pun masalah, pasti akan dilewati." Setelah mengatakan itu, supir itu tancap gas dan meninggalkan tempat tersebut. Bayangan mobil itu, Dave merasa sangat berterima kasih.
Di dunia ini masih banyak orang yang baik hati. Perintah Kaisar Naga bab 63. Dev membawa Yevon sampai ke rumahnya, lalu menyadari Melissa berada di rumahnya, sedang bercengkraman dengan orang tuanya. Semula Dev bermaksud agar Yevon menenangkan diri dulu sebelum pulang. Sekarang jadi ketahuan. Melihat Dev yang pulang bersama Yevon, Melissa dan Edward tertegun sejenak. Hanya Celine yang tidak melihat mereka pulang, tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Cuma berkata dengan pelan, "Dev, apakah kamu sudah pulang? Mengapa pulang larut sekali?" Edward yang berada di samping segera menarik lengan Celine. Dev dan Yevon sudah jadian, mereka sama-sama pulang. Waktu menyampaikan kata-kata tersebut, wajah Edward terlihat sangat senang. Celine setelah mendengarnya, seketika juga merasa senang. Dia lalu berkata, "Dev, kamu ini kalau ingin pergi mencari Yevon, terus terang saja, jangan diam-diam. Apakah kamu ingin memberi kejutan kepada kami?" Dev tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya dia ingin menjelaskan tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat ini cuma Melissa yang menyadari Ratu wajah Yevon tidak normal, bahkan tampaknya habis menangis. Sambil mengkerutkan keningnya, dia bertanya, "Yevon, bukankah kamu bilang mau lembur? Kamu barusan menangis bukan? Tubuhmu bahkan berbau arak." Pertanyaan bertubi-tubi dari Melissa membuat Yevon menjadi panik, tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Bibi Melissa, Yevon tidak lembur, dia keluar dengan rekan kerjanya pergi minum arak. Mereka tidak henti-hentinya menyulangi dia dengan arak. Untung saya memergoki sehingga membawanya pulang." Dev seketika mengarang sebuah cerita bohong. Melissa yang mendengar segera bangkit dan memeriksa tubuh Yevon. Pandangan matanya penuh rasa khawatir. "Rekan kerjamu itu sungguh keterlaluan. Sudah tahu kamu tidak pandai minum arak, masih juga memaksamu, sungguh keterlaluan." Melissa, ibunya yang begitu mengkhawatirkan dirinya, Yevon tidak bisa menahan diri lagi. Memeluk ibunya lalu menangis. Melissa menghibur Yevon. "Yevon, jika tidak gembira dengan pekerjaan ini, jangan kerja lagi. Mereka semua rekan kerja yang bobrok." Melissa masih mengira Yevon digertak oleh rekan kerjanya, sehingga hatinya merasa sedih. Lagi pula, Yevon juga baru bekerja belum begitu lama. Masih terhitung orang baru sekarang. Banyak perusahaan yang tidak ramah terhadap orang baru. "Benar. Jangan menangis lagi, Yevon. Kalau tidak suka pekerjaan itu, kita tidak usah bekerja lagi. Besok waktu pamanmu ke tempat teman untuk menitip carikan pekerjaan buat Dev, bisa sekalian bantu kamu bertanya apakah ada lowongan. Kamu adalah mahasiswa, tidak usah takut tidak dapat mendapatkan pekerjaan." Celine juga terburu-buru membujuk Yevon. "Besok akan paman tanyakan sekalian, seharusnya tidak masalah, lagi pula orang itu adalah teman seperjuangan saya." Edward berkata seperti itu. Beberapa orang itu membujuk Yevon malah semakin sedih. Hanya Dev seorang yang tahu mengapa Yevon menangis. Melissa tidak berdaya, terpaksa membawa Yevon pulang ke rumah. "Dev, kamu juga cepat tidur. Besok bawa kamu ke rumah Paman Sunandar, supaya dia membantu mencari kerja, sekalian juga bertanya untuk Yevon. Anak itu sungguh menderita." Celine menghela nafas. "Kamu tidak boleh menggertak Yevon ya, harus memperlakukan dia dengan baik." Paman Sunandar yang disebut-sebut oleh Celine adalah teman seperjuangan Edward. Setelah pensiun dari militer, Edward bekerja sebagai pegawai negeri, sedangkan Denny Sunandar menggunakan uang pensiunnya untuk bisnis. Sekarang kondisinya lumayan sukses, kehidupannya juga lumayan nyaman. "Ibu, saya..." "Sudahlah, pergilah tidur." Celine tidak mendengar Dev menyelesaikan perkataannya, langsung pergi. Dev merasa tidak berdaya. Selama ini dia hanya menganggap Yevon sebagai adiknya. Tidak ada perasaan apapun di antara mereka. Sekarang dia tidak tahu mau bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya. Setelah menggeleng kepala dengan tidak berdaya, Dev kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Untuk sementara waktu tidak bisa pergi ke rumah Bumi Indah, takut orang tuanya marah. Hari kedua pagi Celine memanggil, "Dev, cepatlah bangun, berpakaian yang rapi, jangan berantakan. Paman Sunandar sengaja tidak masuk kerja sehari demi kamu."
Sudah tahu, Dev membuka matanya dan menyahut. Setelah sarapan secara sederhana, mereka bertiga ke sana dengan berangkat menggunakan mobil sewa menuju rumah Denny Sunandar. Perintah Kaisar Naga bab 64. Rumah Denny Sunandar berada di kota Surau, di perumahan Grand Village yang terkenal. Rumah di daerah ini rata-rata 10 juta per meter. Sebuah rumah bisa senilai 1 miliar lebih. Harga ini bagi penduduk awam di kota Surau yang kecil ini adalah harga yang fantastis. Dev, setelah sampai nanti kamu harus bersikap menyapa dan bersikap hormat. Lagi pula kita akan memohon bantuan orang seperti kondisi kamu sekarang sangat susah mencari kerja. Tidak ada perusahaan yang ingin memperkerjakan seseorang mantan narapidana. Kamu harus waspada sedikit. Di dalam mobil, Selin senantiasa mewanti-wanti Dev takut dia berbuat kesalahan. Sudahlah, jangan mengomel lagi. Kenapa jika pernah masuk penjara? Apakah masuk penjara pasti adalah jahat? Berdasarkan persahabatan saya dengan Denny, situasi ini pasti bukan masalah. Edward berpaling dari tempat duduknya di sebelah pengemudi dan berkata kepada Jalin. Dia takut omelan Jalin akan membuat Dev merasa kesal, terutama waktu menyinggung pernah masuk penjara. Lagi pula, Dev di penjara karena fitnah. Persahabatan kalian begitu baik. Kenapa tidak pernah datang mencarimu beberapa tahun ini? Bagaimana kondisi kita sehari-hari? Apakah kamu tidak tahu? Selin merasa sedikit kesal. Waktu Dev di penjara beberapa tahun ini, keadaan ekonomi rumah mereka sangatlah buruk. Tetapi tidak pernah sekalipun Denny Sunandar datang mengunjungi mereka. Sudahlah, jangan salahkan Denny. Saya yang tidak memberitahunya dan tidak pernah membicarakan kondisi keluarga kita. Lagi pula, dia juga tidak tahu alamat rumah kita. Bagi dia, mau datang kita adalah teman seperjuangan yang sehidup semati. Dulu waktu pelatihan pelemparan bom, jika bukan saya yang menolongnya, sekarang mungkin sudah tidak ada orang yang bernama Denny. Edward adalah orang yang selalu ingin menang dulu. Dia adalah kapten. Sekarang kondisinya seperti ini. Dia malu untuk mengatakan kepada temannya. Jika bukan masalah pekerjaan Dev, dia juga tidak akan memohon kepada Denny Sunandar. Ibu, kamu bukannya tahu sifat ayah. Setelah sampai di sana, saya akan perhatikan setelah saya bekerja dan mempunyai pendapatan, kondisi ekonomi rumah kita akan baik kembali. Dev berkata dengan Jalin. Sekarang di dalam kantong Dev sebenarnya ada 10 miliar, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang tuanya. Lagi pula, asal-usul uang itu tidak dapat dijelaskan. Jika dia berterus terang, orang tuanya juga tidak mungkin percaya. Lagi pula, apa yang dialaminya dalam penjara selama 3 tahun ini sangatlah melegenda. Pada saat ini, di perumahan Grand Village, dalam sebuah rumah villa berlantai 2. Denny Sunandar yang berusia 50-an mengenakan pakaian tentara yang lama. Merapikan diri di depan cermin, ada seorang gadis 20-an sedang duduk di sofa. Tampangnya lumayan cantik, badannya tinggi, memakai baju tidur berbunga-bunga. Setengah berbaring di sofa sambil memainkan ponsel. Ayah, kenapa angin apa kamu? Baju tentara yang sudah begitu lama masih dikenakan lagi. Gadis itu melirik sekejap ke arah Denny Sunandar. Gadis ini adalah putri tunggal Denny Sunandar yang bernama Mona Sunandar. Ayahmu ini mau menemui teman seperjuangannya sehingga mengeluarkan baju ini untuk dikenakan. Tetapi perut ini sudah terlalu besar, jadi bajunya tidak muat lagi. Seorang wanita setengah baya membawa sepiring buah-buahan berjalan keluar dari dapur. Wanita itu memakai rok berwarna putih, memakai stocking berwarna kulit, dan sepasang sepatu hak tinggi. Jelas merupakan penampilan seseorang karir, ditambah dengan riasan make up di wajahnya, sehingga kelihatan lebih muda dari usianya. Wanita ini adalah istri Denny Sunandar, bernama Anita Rusli. Dia menjabat sebagai manajer pemasaran di perusahaan keluarga. Suamiku, kali ini teman seperjuangan mana yang datang? Saya mendengar ada beberapa teman seperjuangan kamu yang telah sukses. Cobalah hubungi supaya mereka dapat membantu kita. Mungkin dengan demikian, perusahaan kita bisa melewati masa-masa sulit. Kalau tidak lewat, beberapa waktu lagi perusahaan kita bisa bangkrut.
Anita meletakkan buah-buahan dengan khawatir. Dia bertanya kepada Denny. Bukan urusanmu. Kali ini yang datang ke rumah adalah kapten kami. Sudah berapa tahun tidak berjumpa. Kalian berlaku sopan sedikit. Denny berkata kepada Anita dengan tidak sabaran. Kapten, mungkin sekarang dia sudah berhasil dan sukses. Saya ingat dulu kamu pernah bilang dia adalah Tuhan penolongmu. Kemudian setelah pensiun, dia bekerja di pemerintahan. Anita terus bertanya.